saya Dewi Tridayanti, calon guru penggerak angkatan 5 ingin minta izin terkait dengan penerapan aksi nyata kami di modul 1-4 tentang budaya positif. Jadi nanti pada penerapan aksi nyata ini kami meminta Bapak Ibu guru sejumlah 10 orang untuk memberikan sosialisasi terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah. Terima kasih Mbak Pak. Bu Dewi Tridayanti, SPD. Baik, untuk izin akan diberikan oleh sekolah. Saya selaku kepala sekolah memberikan izin untuk melakukan sosialisasi budaya positif di sekolah. Semoga sukses, kemudian diberi kemudahan semua. Kalau ada apa-apa, silakan bekerja sama dengan sekolah. Ya. Terima kasih. Ya, mohon doanya, mohon dukungannya. Amin. Semoga ilmu yang kami terima bisa kami terapkan di aksi nyata kami. Amin. Untuk anak-anak ke depan. Amin, Bu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So how is life today? Ya, anak-anak untuk kali ini Dewi tidak melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris dulu karena pada kesempatan hari ini Dewi ingin sedikit memberikan sebuah pemaparan tentang budaya positif, diantaranya adalah tentang disiplin positif. Ya, oke, kita akan bahas tentang disiplin positif. Jadi, kira-kira disiplin itu menurutmu apa sih? Kalau dalam benakmu mendengar kata disiplin itu yang ada dalam pikiranmu apa? Tepat waktu, oke. Teratur, oke. Apalagi? Bertanggung jawab, oke. What else? Mandiri, oke. Pinter, apalagi? Ada nggak takut karena hukuman, takut karena adanya sanksi di sekolah ketika kalian terlambat sekolah? Ada nggak yang seperti itu? Jadi kadang aku harus on time nih supaya nggak dikasih sanksi, supaya nggak dapat hukuman dari bapak ibu guru gitu, ada ya? Jadi selama ini kira-kira dalam benakmu itu disiplinmu masuk kelas, masuk sekolah itu karena ada hukumannya atau sudah dari dalam? Serius, sudah dari dalam? Bukan karena takut dapat hukuman, takut dapat sanksi ya? Enggak, oke, hijau berarti. Ya, berarti kalian sudah EC ya? EC. Sudah bagus karena ternyata kalian sudah menerapkan disiplin dari motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalam, bukan karena hukuman. Oke, yuk kita bahas dulu makna disiplin. Ternyata makna disiplin yang ditemukan oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol dirinya agar mencapai suatu tujuan. Nah, tujuan mulia di sini yaitu mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang yang selanjutnya disebut dengan nilai kebajikan universal. Nah, apa itu nilai kebajikan universal? Yang tadi yang kamu bilang, ada tanggung jawab, ada mandiri, ya, ada keteraturan. Nah, itu namanya nanti nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ternyata di kurikulum Merdeka ini, seperti yang kalian pada waktu ospek dulu itu, kalian kan selalu didengungkan profil pelajar Pancasila, iya. Nah, iya, karena tujuan kita nantinya ke depannya itu adalah membentuk kalian mempunyai karakter profil pelajar Pancasila, termasuk proyek yang kemarin. Ya. Apa sih yang kalian dapatkan dari proyek kemarin itu, Nak? Kalian dapat suku apa kemarin? Kalimat.
membuat budaya ya. Oke. Kira-kira nilai value apa yang kamu dapatkan dari proyek kemarin itu selain mengenal segala budaya di Indonesia ini apa? Tanggung jawab, apalagi kerjasama, kolaborasi ya. Oke, ketika kalian nggak ada kolaborasi, kira-kira gimana? Hancur ya, ambiar ya. Iya, benar. Karena ketika ada kerjasama, ada kolaborasi, inilah yang akhirnya membuat kalian sukses membuat sebuah proyek. Iya. Ya, oke. Boleh dong, Bu Dewi disebutkan profil pelajar Pancasila yang kemarin, masih ingat nggak? Apa coba profil pelajar Pancasila yang didengung-dengungkan yang nantinya adalah menjadi sebuah karakter generasi penerus bangsa? Apa nak? Pinter saja itu nggak bisa. Kalian pinter tapi kalian nggak punya adab itu nothing. Jadi makanya di sini karakter kalianlah yang lebih penting selain itu. Adab dulu baru ilmu. Ya. Yang next kita berlanjut. Nah, yuk sekarang kita praktekkan. Coba ambil kertas kecil, ya. Kemudian di situ tuliskan sesuatu yang sangat berharga sekali, yang sekiranya sesuatu itu membuat kalian kalau diambil orang lain itu akan nangis terisak-isak. Coba tuliskan satu aja sesuatu yang paling berharga yang kalian punyai, yang sekiranya kalau diambil orang lain itu kalian akan sangat menyesal, akan menangis dan nggak rela kalau itu diambil. Oke, silakan. Apa ya? Apa? Kalau sepertinya selanjutnya, kami akan memegang teguh kondangnya. Kondangnya itu nggak mau diambil orang lain. Dibayar berapa pun nggak mau. Nah, kalian mau apa? Kira-kira sesuatu yang precious banget, yang sekiranya kalau diambil itu kalian akan pede ya. Kalian akan kehilangannya itu luar biasa apa? Ya. Pasti punya dong. Punya. Yang punya lah. Sudah. Entah itu apakah di situ ada apa barang berharga, nama ibu di situ, atau ada lukisan orang tua di situ, atau apapun itu yang memang bernilai besar, mempunyai value yang nah ya, oke. Silakan genggam dengan tangan kanan. Kertasnya itu silakan genggam dengan tangan kanan. Ya, rapet ya nak ya, rapet. Genggam rapet. Nah, sekarang Miss Dewi minta teman sebelahmu secara bergantian, coba teman sebelahmu itu membujuk, menggoda, kira-kira godaannya itu tembus gak di kalian? Apapun caranya coba. Kamu pernah nggak memegang sesuatu yang berharga ini ketika ada orang lain yang merayumu, menggodamu, itu kamu akan melepaskan sesuatu ini nggak? Atau kamu akan tetap dengan
sesuatu ini? Itu ya. Oke. Bayangan kalian akan betah atau melepaskan coba? Coba ayo silakan yang di sebelah sini. Ya, silakan goda temennya selama 20 detik. Goda temenmu supaya dia mau buka hafalan tangannya. Ayo silakan sampai sini. Apakah caranya? Ayo silakan goda. Ayo Oke, kalau sudah silakan gantian merayu teman satunya. Coba diberikan nggak sesuatu? Apakah itu harus saya mau diberikan nggak? Gantian hidupnya. Hidup temannya. Apakah cara Siji, loro, ya, kira-kira kamu berikan nggak tadi? Slay. Coba kalau Bumi ngerayu, Sini kasih uang 1 M wis buat kamu melakukan sesuatu itu kira-kira aku kasih nggak? Tuh. Dari sedikit permainan tadi, moral value-nya apa? Berpegang teguh dengan prinsipmu ya. Ketika punya prinsip, ketika punya keyakinan dalam diri, kamu harus berpegang teguh. Gak boleh terlena dengan orang lain, gitu ya. Iya, oke. Ingat ya dengan permainan tadi ya. Oke, siap. Oke, nah pertanyaan berikutnya, kira-kira siapa ya yang punya kuasa untuk membuka kepalan tangannya? Orang yang pertama ini tadi yang punya kertasnya, atau orang yang kedua yang mencoba merayu? Yang pertama atau yang kedua? Pertama. Oke, means kalau kamu jawabnya orang yang pertama, berarti orang yang punya kontrol atas dirinya itu siapa? Serius diri sendiri? Dia bukan orang lain? Bukan. Oke, berarti kalau jawabanmu diri sendiri, kira-kira Miss Dewi bisa nggak kontrol kalian? Bisa nggak Miss Dewi kontrol kalian? Nggak ya? Nggak bisa. Guru itu tidak bisa mengontrol murid. Itu sebuah ilusi, seorang guru bisa mengontrol murid. Nggak bisa. Yang bisa mengontrol murid siapa? Kamu sendiri, dirimu sendiri. Ketika Miss Dewi memberikan pelajaran, kamunya nggak semangat, Miss Dewi hanya bisa mendorongmu untuk lebih semangat. Mungkin dengan game-game, ya kan?
mungkin dengan pembelajaran yang lebih menarik supaya kamu lebih semangat. Tapi yang bisa ngontrol kamu, menyemangati kamu untuk bisa belajar bahasa Inggris lebih, ya siapa? Kamu sendiri. Bukan juga cowokmu, bukan juga cewekmu, ya. Jadi nggak boleh bergantung sama orang lain. Punya cewek mah, punya cowok mah males ah, ya kayak gitu. Karena semuanya itu depends on you yourself. Gimana diri sendiri itu orang lain. Ingat ya. Jadi ketika kamu broken hearted, putus cinta, nggak jadi masalah ya. Nggak jadi masalah ya. Bukan jadi melo, galau gitu nggak ya. Kayak apa hiburan yang lentur basah itu enggak ya. Oke, semangatnya dari mana? Diri sendiri. Dari dalam ya. Oke, itu yang namanya kontrol diri sendiri. Oke. Jadi tadi yang kamu pelajari apa nak? Iya, kontrol diri itu dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari orang tuamu. Nanti kamu dapat hadiah dari orang tua, bukan dari Pak Ibu Guru. Nanti kamu dapat nilai bagus dari Pak Ibu Guru, bukan dari pacarmu, bukan dari bestimu, bukan, tapi dari diri sendiri. Itu poinnya ya, tolong diingat ya. Ya karena ini penting banget buat mewujudkan karakter yang tadi apa? Karakter apa nak? Oke, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan nanti yang kalian harus paham. Oke, nah kita akan bahas keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas itu kayak apa? Iya, tadi kita berdoa ya, sebelum pelajaran ya. Oke, kira-kira keyakinan kelasnya apa? Tadi itu berdoa sebelum pelajaran. Oke, keyakinan kelasnya kira-kira apa nak? Kenapa kamu harus berdoa? Kenapa? Lancar ya. Oke, karena kamu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa toh? Ya. Keyakinannya adalah beriman dan bertakwa. Tadi ada yang terlambat nggak? Datang on time ya ke sekolah ya. Oke, di sini datang tepat waktu. Oke. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Kok tadi udah dapat tepat waktu? Disiplin. Selain disiplin apa nak? Rajin. Oke, selain rajin, tanggung jawab juga nggak? Iya. Tanggung jawab dengan dirimu. Karena kamu anak sekolah, harus sekolah. Oke. Apalagi kalau kemarin yang dulu waktu kita kesempatan kelas ada aktif di kelas, iya. Iya, ada aktif di kelas. Oke, kira-kira keyakinan kelasnya apa? Bernalar kritis? Selain bernalar kritis apa? Kerjasama. Mandiri ya? Oke, mandiri juga. Ketika kalian harus kolaborasi dengan temannya, oke, di sini harus mengerjakan tugas berkelompok misalnya ya. Oke, berarti keyakinan kelasnya adalah kerjasama, kolaborasi, collab ya, bahasanya sekarang collab, bukan collab mati, tapi collab ya bahasa Inggris. Nah, ini loh yang kita mau ambil itu adalah keyakinan kelas ini loh, yang nantinya akan menjadikan kalian karakter yang tadi itu, profil pelajar Pancasila ini tadi. Nah, Dewi pengen kalian
mempunyai ini nantinya ke depannya. Jadi nggak hanya pintar secara teori, secara ilmu, tapi kamu punya karakter di sini. Paham ya? Ya. Jadi ketika kalian, oh saya itu harus jalan tepat waktu, harus ke sekolah tepat waktu, itu kenapa? Karena aku pengen disiplin. Karena aku bukan pengen dihargai oleh orang lain, enggak, tapi aku pengen disiplin, pengen punya tanggung jawab yang nantinya akan membuat kalian sukses ke depannya. Itu ya. Oke. Yuk coba yuk keyakinan kelasnya. Menurut kalau kalian sendiri, keyakinan kelas kalian sendiri kira-kira apa saja selain ini? Mungkin beriman, bertakwa, disiplin, rajin, tanggung jawab, benar, kritis, kerjasama. Apalagi kira-kira? Oke, kreatif. Boleh. Ketika kalian kemarin ya, kalian kan harus kerjasama sebuah proyek ya. Iya. Ada yang mungkin misalnya pendapatnya ini seperti ini, pendapatnya si B seperti ini. Pernah ada crash nggak kemarin pada waktu proyek itu? Aku nggak suka nih pendapatnya ini terlalu ini. Aku nggak suka dengan pendapatnya ini yang menurutku nggak match dengan proyek kita. Ada nggak seperti itu? Ada. Oke. Ketika ada sesuatu yang crash, tugas kalian apa dengan pendapatnya orang lain itu? Oke, menghargai ya, menghormati ya. Oke, ketika kalian nggak menghargai, ketika kalian nggak menghormati, kira-kira apa yang terjadi? Bertengkar, otomatis ya. Iya, mau nggak kerjasama antar dua teman tadi? Nggak mau. Nggak akan ada kerjasama, nggak akan ada kolaborasi ketika satu sama lain tidak saling menghargai dan menghormati. Nah, itu tadi keyakinan kelas. Dan nanti di pelajaran yang Miss Dewi juga berkali-kali itu keyakinan kelasnya apa? Ya tadi harus saling kerjasama, kolaborasi, mandiri. Mandirinya apa? Aktif di jamnya Miss Dewi ya. Ketika nggak harus nggak ada belum waktunya untuk browsing di handphone ya belum, nggak browsing dulu. Nah itu nanti kalian adalah punya tanggung jawab mandirinya di situ. Jadi kalian ada rumus yang artinya rumusnya itu mempunyai efek ke keyakinan kelas itu ya nak ya. Dari Dewi kira-kira ada pertanyaan nggak? Serius gak ada pertanyaan? Paham kan dengan keyakinan kelas? Paham ya. Dan Dewi pengennya nantinya di setiap pelajaran kalian benar-benar menerapkan keyakinan kelas. Jadi tidak hanya sekedar teori, tapi ada praktek baik di situ sehingga kedepannya kalian juga akan menjadi seseorang yang pintar dan mempunyai karakter yang hebat. Itu sih tujuannya supaya generasi Indonesia itu bukan hanya pintar, tapi punya adab, punya karakter yang hebat sehingga nanti lahirlah pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Gitu ya Nak ya. Oke, sekian dari Bu Dewi. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga apa yang Bu Dewi berikan bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, saya menyambut baik adanya acara ini, diseminasi dari budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Cepon. Acara ini sudah dipersiapkan secara matang dari teman-teman CGB Angkatan 5. Semoga berjalan dengan baik. Semoga nanti memberikan dampak positif juga kepada sekolah, utamanya kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Cepon, agar selalu mereka menerapkan budaya positif. Itu saja. Selamat mengikuti designasi. Semoga mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Bapak Guru Santoso yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada kami untuk melakukan diseminasi pada pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah diseminasi tentang budaya positif yang akan saya paparkan. Untuk itu minta tolong bantuan Bu Ratna untuk mengoperasikan LCD yang ada di depan layar. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, dalam modul calon guru penggerak angkatan 5 yaitu 1 4, di sini topiknya adalah tentang budaya positif. Nah, seperti apa budaya positif itu? Yuk kita simak bersama-sama apakah itu budaya positif, apa saja komponennya, sehingga nantinya kita sebagai seorang guru bisa bersama-sama menumbuhkan karakter siswa kita menjadi karakter yang profil pelajar Pancasila. Nah, untuk agenda yang pertama adalah pembukaan. Nah, di sini dalam agenda yang pertama ini sebelum kita mulai ke intinya nanti, kita ice breaking dulu Bapak Ibu ya, supaya nggak tegang, supaya agak rileks. Ada semacam ice breaking. Nah, coba Bapak Ibu, itu ada huruf-huruf itu. Nah, kira-kira apa ya yang bisa Bapak Ibu tebak? Oke, Pak Nur telah pikir ya. Bener Bapak Ibu telah pikir? Oh iya, telah pikir ya. Iya, jadi yang disilang dihilang. Jadi good job Pak Nur, hebat. Next Bu Ratna. Yang kedua, ya Bapak Ibu. Tara. Kasihan deh lu. Oke, hebat Bapak Ibu semuanya. Berarti konsentrasinya hebat ya, Jos ya. Oke. Ya, kita langsung ke intinya. Nah, ini setelah kita tadi main-main dengan ice breakingnya, setelah kita relax sebentar, kita sampai ke tujuan pembahasan, tujuan diseminasi pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama adalah memahami konsep filosofi Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya positif. Saya yakin sekali Bapak Ibu kemarin sudah mengerjakan MM ya, hebat sekali, dalam waktu beberapa hari sudah selesai dan otomatis Bapak Ibu sudah paham ya tujuan filosofi Ki Hajar Dewantara apa ya. Nah, hebat sekali. Nah nantinya tujuannya adalah menghubungkan. Kenapa sih harus ada budaya positif dalam rangka mencapai filosofi Ki Hajar Dewantara itu? Nah, yang kedua adalah memahami peran guru dalam rangka membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif. Nah, seberapa pentingnya nanti budaya positif dalam mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan seberapa pentingnya peran Bapak Ibu guru semuanya dalam satu kesatuan stakeholder, karena tidak mungkin Bapak Ibu guru bergerak sendiri, atau mungkin kami yang calon guru penggerak bergerak sendiri, nonsen, nggak mungkin sekali. Jadi perlu kerjasama antara semua stakeholder dalam mewujudkan tujuan pendidikan di Indonesia ini. Next, Bu Ratna. Nah, kita hari ini berbicara tentang disiplin positif, tapi sebelumnya ada driving question-nya dulu, pertanyaan pemantiknya dulu. Nah, kira-kira ini menurut Bapak Ibu, yang nomor 1, kira-kira hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju mboten nggih? Tidak. Tidak. Ada yang bilang iya, oke. Kita genggam dulu jawabannya, ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak, oke. Yang kedua Bapak Ibu, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah
dapat meningkatkan disiplin anak? Tidak. Tidak. Ada yang bilang setuju apa Ibu? Tidak. Dimulai tidak kata Pak Budi. Oke Pak Budi. Ya, kita pegang dulu jawabannya tidak, ya. Oke, kita yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya. Setuju? Oke, ada yang tidak setuju Bapak Ibu? Oh, tidak setuju. Oke. Oh, tiga orang tidak setuju, yang lainnya setuju semuanya, ya. Oke, kita pegang dulu jawabannya, nanti kita simpulkan di belakang, ya Bapak Ibu. Oke. Next, Bu Ratna. Nah, oke. Nah, sebelum kita ke detailnya tentang apa itu budaya positif, kita kenalan dulu ya apa pengertiannya budaya positif. Nah, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Jadi budayanya adalah nilai-nilainya Bapak Ibu, keyakinan-keyakinannya dan kebiasaan-kebiasaannya di sekolah. Oke, next berarti. Nah, ini nanti yang akan kita bahas dari pagi ini sampai nanti itu ada beberapa item yang tercakup dalam budaya positif. Apa saja Bapak Ibu? Saya yakin di MM juga ada di Merdeka Mengajar. Jadi ini sekilas saja. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal atau keyakinan-keyakinan. Yang kedua, yang tadi sesuai dengan pertanyaan pemantik tadi, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta institusi. Kemudian nanti ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia. Kenapa sih si A itu melakukan pelanggaran? Oh, mungkin ada kebutuhan dasarnya yang tidak tercukupi. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Lah ini Bapak Ibu guru BK insya Allah lebih paham tentang 5 posisi kontrol ini tadi ini nanti. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Next. Nah, ternyata Bapak Ibu dalam penerapan budaya positif ini harus menumbuhkan lingkungan positif. Ketika tidak ada lingkungan positif di sekolah, ya tidak akan terwujud adanya budaya positif. Nah, salah satu strategi dalam penerapan budaya positif itu adalah dengan menerapkan disiplin positif. Oke. Nah, ya Bapak Ibu, coba Bapak Ibu ketika mendengar adanya disiplin positif, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu? Tertib, oke. Peraturan, oke, taat peraturan. Ya, what next? Apalagi Bapak Ibu? Disiplin tanpa hukuman, oke, kece. Merdeka Mengajar udah tuntas. Ya, siapa lagi Bapak Ibu? Disiplin, ada yang taat peraturan ya, disiplin tanpa hukuman, oke, tertib, oke. Next, beratnya. Nah, ternyata memang di kita, kebiasaan kita itu dulu sampai sekarang mungkin ada yang beberapa masih ya, itu disiplin itu masih dikaitkan dengan hukuman. Jadi anak-anak akan jera ketika ada hukuman yang akan diberikan ke mereka. Contoh misalnya mereka, saya harus datang on time tempat kamu di sekolah. Kenapa? Saya nggak mau diberi sama Pak Eko misalnya. Jadi ada semacam ketakutan diberikan sanksi atau hukuman. Nah, disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan ada unsur ketidaknyamanan. Jadi ketika anak-anak menerapkan disiplin, kadang mereka dipaksa oleh peraturan yang mengharuskan mereka disiplin. Jadi kadang belum ada sebuah dorongan atau motivasi internal dari dalam, karena memang itu tadi kata seperti ini ya, saya ya mau nggak mau harus bangun pagi jam 5 supaya nggak terlambat, supaya saya nggak disuruh berlari di lapangan misalnya, atau supaya saya tidak disuruh berdiri di depan kelas untuk nyanyi misalnya ketika terlambat. Nah, ada hukuman seperti itu. Nah, tapi ternyata Bapak Ibu, makna disiplin yang sebenarnya itu adalah
belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai, karena sesungguhnya yang bisa kontrol diri kita itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Dan itu kemarin yang kami tekankan pada anak-anak. Jadi yang bisa kontrol kamu ya kamu sendiri, bukan kamu Bapak Ibu guru, bukan para orang tua, bukan, tapi kamu. Atau bukan pacarmu, bukan. Jadi yang bisa mengontrol dirimu ya kamu sendiri. Maka ketika kamu sendirian, nggak ada orang lain pun, ketika kamu sudah ada motivasi internal ya fine-fine saja, nggak ada masalah. Nah, menurut Ki Hajar, ini Ki Hajar itu lagi di benar-benar jadi terkenal di Indonesia karena filosofinya ini memang diambil sebagai tujuan pendidikan di Indonesia saat ini, Bapak Ibu. Jadi kita mengacunya ke Ki Hajar, yaitu menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah memiliki disiplin diri yang kuat yang berasal dari motivasi internal. Nah, yang diharapkan nantinya adalah membuat peserta didik itu mempunyai motivasi internal dalam menerapkan disiplin positif. Next. Nah, ini nanti tugas kita Bapak Ibu sebagai seorang pendidik, yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik. Nah, bagaimana caranya? Apakah dengan hukuman seperti yang tadi, ataukah dengan penghargaan, atau dengan cara seperti apa untuk membuat anak-anak mempunyai motivasi internal dalam rangka menerapkan disiplin positif? Yuk monggo kita bahas bareng-bareng seperti apa caranya. Iya. Ya. Ini Bapak Ibu ada pertanyaan lagi. Ketika Bapak Ibu menghadiri suatu pelatihan, apakah motivasi Bapak Ibu? Apakah karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah atau pengawasnya? Ataukah karena ingin mendapatkan ujian penghargaan? Wah, ini loh, Miss Dewi sergap sekali mengikuti pelatihan calon guru penggerak. Ataukah karena Bapak Ibu ingin berusaha dan bertanggung jawab menjadi pribadi yang luar biasa yang menjadi teladan bagi murid-murid? Oh, semuanya. Oh, yang terakhir, Pak. Iya. Oke, ada yang bilang semuanya. Oke, motivasi untuk guru penggerak supaya tidak mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Ada Pak Ibu J? Ada. Oh. Oke, ya. Terima kasih sudah jujur Bu Farida. Next, berarti. Apa dia tidak jujur seperti itu? Iya, Bapak Ibu. Oh, jawaban jujur. Bapak Ibu, ketika kita tadi membahas tentang motivasi internal ya, ternyata ada motivasi eksternal ya yang datang dari luar. Nah, ini Bapak Ibu, ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Nah, yang untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman karena ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas, Bapak Kacabdin, nah itu masuk ke motivasi eksternal. Atau misalnya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari institusi, itu masuk ke motivasi eksternal juga. Sedangkan ketika Bu Inta yang mengikuti calon guru penggerak dari hati, ya, dari hati, itu masuknya ke motivasi internal. Nah, inilah yang dicari nantinya. Jadi guru itu diharapkan menjadi seorang pembelajar, yang harus berkembang terus nantinya. Nah, ini dari motivasi internal, bukan karena takut pada pimpinan, bukan karena ingin dipuji pimpinan. Nah, ini contoh perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Nah, yuk kita coba mencatat 100 kali dalam kalimat, dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Seperti anak SD ya Bu. Saya dulu pernah Bapak Ibu di SD. Iya. Saya terlambat dan mencatat itu 25 kalimat.
Ternyata itu tidak mendidik Bapak Ibu ya. Satu halaman, satu halaman. Saya 25 kalimat. Tapi positif enggak Bu? Itu hukuman. Kira-kira betul apa enggak Bapak Ibu? Salah ya? Iya, itu sebuah hukuman. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya. Tapi ayo coba ya Bapak Ibu kesana yang terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ternyata itu masuk Bapak Ibu konsekuensi. Jadi ketika seorang guru menerapkan melakukan sebuah konsekuensi atau istilahnya menerapkan bukan hukuman keyakinan kelasnya, kemudian meminta anak itu untuk berputar di lapangan pada waktu dia terlambat, itu oke Bapak Ibu masuk, karena bisa di logika mungkin anak-anak itu belum pemanasan Bapak Ibu. Jadi mereka butuh dulu pemanasan agar mereka bisa ready untuk melakukan pembelajaran olahraga berikutnya. Nah itu masuk. Jadi, berupa menggambar masuk itu Bapak, ya. Jadi dilakukan sesuai dengan levelnya. Benar-benar misalnya anak-anak membuat puisi, membaca puisi tapi di lapangan dengan dikalungi tulisan saya terlambat. Maksudnya apa ya? Iya, kira-kira Bapak Ibu gimana? Membaca puisi jamnya Bu Endang Retno, tapi dengan dikalungi ada tulisan saya terlambat. Kira-kira masuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Dua-duanya. Oh, ada yang bilang dua-duanya. Kenapa Bu Farida? Dua-duanya karena kalau membaca puisi itu konsekuensi karena dia terlambat itu dapat dilakukannya namanya, tapi ketika dia diberi label saya terlambat. Iya. Bisa jadi itu menjadi apa ya, bukan diri sendiri bagi anak. Nanti kan bisa ada semacam trauma ketika dia melihat Traumanya gitu. Terima kasih Bu Fa. saya. Nggih. Pelajaran PPKN terlambat. Saya dulu menghafalkan materi pasal mengenai pelanggaran HAM, yaitu pasal 28A. Waduh, gitu. Luar biasa. Itu masih ringan. Iya. Untuk konsekuensi ya Bu Endang ya. Iya, oke. Sudah dijawab, nggih. Ketika itu konsekuensi semestinya apakah tidak terkait dengan materi yang saat itu. Misalnya tadi kebetulan materi saya sudah masuk ke teks cerita sejarah, tapi saya meminta puisi. Namun sebelumnya saya sudah ada kesepakatan kelas kalau terlambat memang anak harus membaca puisi dan kegiatan. Boleh tidak kesepakatan seperti itu? Termasuk positif atau tetap negatif? Oke, pertanyaan benar itu ada yang mungkin bisa bantu jawab? Sebelum saya jawab, ya Pak Nur? Kalau menurut saya gini, hukuman ataupun apapun itu jangan sampai ke arah membuat anak merasa rendah. Oke. Jangan membuat anak merasa rendah sehingga ada trauma yang. Oke. Ada yang bisa bantu jawab Bapak Ibu? Oke, kalau menurut saya Bu Endang, kita balik ke keyakinan kelas Bu Endang, oke? Jadi ketika keyakinan kelas itu dibuat, keyakinan kelas itu seperti sebuah fondasinya kelas. Jadi ketika keyakinan kelas itu dibuat, otomatis anak-anak nanti akan menujunya ke sana. Oh ya, ketika saya terlambat ya saya keyakinan kelas saya dulu yang membuat puisi. Kalau menurut saya yang diterapkan adalah keyakinan kelasnya membuat puisinya. Walaupun mungkin nanti ketika Bu Endang menerapkan teori yang ada, misalnya materi yang ada, itu mungkin tidak terlalu signifikan masalahnya, karena masih berhubungan dengan mata pelajarannya Bu Endang Retno, Tapi menurut saya akan lebih baiknya kembali ke keyakinan kelas karena itu fondasi awalnya. Dan itu harus yang bagus. Harus yang bagus supaya memang anak-anak tidak trauma, Yang kedua ada pembelajaran di situ.
Jadi nanti akan ada motivasi internal yang datang dari anak itu sendiri ketika konsekuensi yang diberikan adalah konsekuensi yang positif. Ya. Oke, terima kasih. Masuk. Iya. Sekarang bukunya gini. Tahun saya nanti bilang nanti ya. Iya. Nah, kalau PPKN misalnya dia membahas perundang-undangan. Mm-mm. Ketika ada anak yang terlambat, diminta menghafal pasal sekian sampai sekian. Oke. Nah, batas antara konsekuensi lingkungan itu bagaimana? Misalnya dengan memberikan bebannya sekian banyak pasal, itu termasuknya konsekuensi atau hukuman? Oke. Begini, Iya. begini bukan terhadap dulu. Ya. Ya, Om. Tadi kan saya mau Mas itu menerapkan materi tentang pelanggaran HAM. Kan hanya pelanggaran HAM itu hanya dibatasi hanya pasal 28A sampai pasal 28D. Berat. Kalau pasal 1 sampai pasal 34 itu berat. Oke. Kalau hanya pasal 28A sampai D. Dan kalau menurut itu yang dinyatakan itu masih masuk dalam kategori konsekuensi kalau menurut saya. Tapi kalau misalnya ada tadi sampai ini yang duanya itu konsekuensi atau hukuman? Nah, itu nanti balik ke keyakinan kelas ya, akan disampaikan ke next berikutnya. Jadi semuanya balik ke keyakinan kelas, Bu Far. Jadi makanya sebelum pembelajaran harus ada keyakinan kelas antara atau kesepakatan kelas antara guru dan murid. Itu, ya. Jadi kita logika ketika harus menghafalkan sebegitu banyaknya dan anak-anak merasa itu berat, itu masuknya ke hukuman bukan ke konsekuensi, karena memang nanti akan ada apa ya, traumatis itu tadi yang muncul ke anak. Jadi tidak ada dorongan internal dalam diri anak, nanti masuknya ke dorongan eksternal. Begitu, Bu Fa. Batasnya apa? Batasnya kan keyakinan kelas nanti ya, akan dibahas oleh di next slide nanti. Oke, next Brandna. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Itu jadi tidak ada sesuatu yang menyakitkan di dalam hati sehingga anak-anak merasa oke, aku belajar di sini, oke, aku tidak dihukum kok sama Pak Ibu guru kok, aku fine kok gitu. Jadi tidak ada rasa sakit hati yang menyebabkan mereka dendam dengan kita para pendidik itu. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Yang konsekuensi anak menghargai disiplin dan tidak ada paksaan ya. Nah, konsekuensinya itu ada stimulan tanggapan, kemudian konsep dirinya yang baik seperti tadi kata Bu Endang Retno ya. Jadi keyakinan kelasnya konsep dirinya yang positif bukan yang negatif. Oke, next. Nah, ini nanti hukuman, konsekuensi dan restitusi lah. Restitusi seperti apa nanti akan dijelaskan di slide terakhir, karena memang nanti ketika kita terjun dalam sebuah pendidikan di sekolah otomatis ada berbagai macam permasalahan kompleks ya. Seperti di SMA Negeri Jepang tuh banyak sekali permasalahan yang kompleks. Nah, nantinya pihak wakil kesiswaan dan kita Bapak Ibu guru diminta untuk menerapkan segitiga restitusi dalam menangani anak. Jadi nanti tidak akan ada hukuman, tidak akan ada sanksi yang sekiranya membuat anak itu menjadi lebih trauma dan down secara psikis dan mental. Next. Nah, ini yang agak sedikit berbeda. Kita akan berbincang-bincang tentang penghargaan Bapak Ibu, tentang sebuah reward-nya. Nah, selama ini kita berpikiran ngasih penghargaan itu fine-fine saja ya Bapak Ibu ya. Kasih sebuah reward ke anak kita ya, terutama yang kita aplikasi sehari-hari. Ya, itu sudah sangat biasa sekali dan wajarlah seorang orang tua memberikan reward penghargaan ke anak-anak. Nah, Bapak Ibu, ternyata penghargaan itu tidak boleh Bapak Ibu. Kenapa? Nah, yuk kita bahas satu persatu. Masih. Yang pertama, jadi yang saya tekankan pertama kali, jadi gini, penghargaan itu boleh kalau seperti ini. Ketika misalnya Mas Ilham maju ke pelajaran saya, dia menceritakan tentang TKP
EC, bagus. Saya boleh dong bilang, good job Mas Ilham, awesome Mas Ilham. Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Nah, loh, terus Miss yang nggak boleh seperti apa? Yang nggak boleh itu kalau kita memberikan iming-iming kepada Ilham pertama kali. Misal, Ilham, ketika nanti kamu bisa menyelesaikan atau bisa menceritakan teks record yang Bu Dewi berikan, nanti Bu Dewi akan berikan bank-bank 2 misalnya. Ada iming-imingnya, atau misalnya nanti nilaimu 95 Ham, misalnya ada iming-iming sebelumnya. Nah, itu nggak boleh Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini mengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ternyata ketika kita memberikan iming-iming pada murid atau kepada anak kita, itu hanya berefek ke jangka pendek Bapak Ibu. Ketika saya memberikan iming-iming ke Kaiser ya, ayo Mas, hafal surat ya, munakosah ya, surat Al-Kafirun ya misalnya. Nanti Mama kasih ini deh, boboiboy, mainan boboiboy. Hafal lah dia sehari aja hafal Bapak Ibu ya, hafal. Tapi apakah itu terus-menerus berefek ke jangka panjang? Enggak ternyata Bapak Ibu. Ketika saya tidak memberikan sebuah reward ke mereka, ya udah kan gak ada hadiah dari Mama. Kan aku gak dapat apa-apa. Jadi efeknya ke jangka pendek. Bapak Ibu jelas gak? Sadar gak seperti itu? Ya oke. Yang kedua, penghargaan itu ternyata menghukum. Jadi anak-anak yang misalnya yang juara 1, oke mungkin bangga. Tapi kita lihat yang tidak mendapatkan juara, apakah mereka akan juga bangga atau tersakiti? Semakin tenggelam dan semakin down. Oke, taruhlah ada sebuah lomba yang diberangkatkan 10 orang misalnya deh, yang 8 dapat juara semuanya, yang 2 tidak dapat juara. Seperti apa perasaannya nggak dapat juara? Akan down Bapak Ibu. Mereka akan trauma secara psikologi deh. Jadi memang penghargaan itu menghukum ternyata. Next, penghargaan mengurangi kelepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, ketika tadi ada 8 anak yang dapat itu, yang 2 nggak dapat, bisa jadi mereka akan semakin ini keluar dari grupnya itu karena mereka merasa nggak nyaman dan bisa merusak hubungan tadi dengan adanya penghargaan itu tadi. Next, berarti. Nah, kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Jadi mereka hanya bergerak ke kuantitas seperti kemarin ya. Ketika kita diminta untuk mengerjakan modul ini dadakan, kuantitasnya dapat, tapi apakah kualitasnya dapat? Enggak, iya. Jadi memang menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi gini Bapak Ibu, ketika misalnya taruhlah si Kais dulu di umur 4 tahun dia bisa membaca nih. Sebenarnya penghargaan yang dia dapatkan itu adalah ketika dia merasa pede dalam membaca, itu sudah penghargaan. Atau ketika saya memberikan penghargaan, Masya Allah kece banget Mas Kais, pinter, nah itu udah penghargaan. Jadi kita tidak perlu memberikan iming-iming mainan yang mahal, apakah itu pesawat remote atau dan lain sebagainya, tidak perlu karena akan mengurangi motivasi intrinsik yang ada. Iya, begitu dari saya tentang disiplin positif dan teori motivasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman dari calon guru penggerak yang lainnya. Sebelumnya apakah ada pertanyaan? Tidak, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Selamat siang, silakan duduk Rehan. Terima kasih Bu. Saya tadi Ibu manggil saya ya Bu. Iya, Ibu dengar tadi kamu bertengkar dengan Edi. Ada masalah apa? Ibu boleh tahu nggak? Iya Bu, tadi saya bertengkar dengan Edi. Soalnya saya jengkel Bu. Edi selalu mengejek saya sama keluarga saya. Oh begitu. Ya pastilah Ibu juga akan jengkel, marah apabila ada yang mengejek keluarga Ibu. Kemudian apa yang kamu lakukan?
Tadi saya mau mukul Edi Bu, soalnya tadi saya marah banget udah nggak terbendung lagi. Sampai memukul? Iya. Oh gitu. Nah kira-kira apa yang kamu lakukan itu kan mestinya punya alasan tertentu kan? Iya Bu. Apa coba ceritakan? Saya harus membela diri Bu, masa saya harus diam terus? Oke, wajar. Mempertahankan harga diri itu penting banget bagi kita. Nah, sekarang kita coba lihat lagi. Tindakan kamu memukul Edi di kelas, kira-kira itu sesuai dengan keyakinan kamu enggak? Enggak lah Bu, sebenarnya saya juga nggak suka memukul. Nah, kalau tidak sesuai dengan keyakinan, kira-kira sikap apa yang sesuai dengan keyakinan kamu? Saya sebenarnya sangat menghargai orang lain Bu. Mungkin tadi itu saya sangat emosi sehingga saya tidak bisa menunjukkan sikap itu. Kamu yakin kalau menghargai orang lain itu penting? Yakin Bu, Yakin? yakin. Oke, kira-kira apa yang bisa kamu perbaiki untuk memperbaiki kesalahan? Apa yang bisa kamu lakukan? Saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab. Terus? Kemudian saya ingin menjadi orang yang proaktif. Nah, kira-kira kalau kamu sudah menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi orang yang proaktif, kira-kira perasaanmu seperti apa, Rehan? Saya menjadi bangga Bu, saya bisa menjadi orang yang lebih sabar. Oke, berarti kita sama-sama yakin ya kalau Iya. kita menjadi orang yang tanggung jawab, kita menjadi orang yang proaktif, kita bisa bangga terhadap diri kita. Nah, yuk kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Kita cari solusinya untuk memperbaiki masalah ini. Iya Bu. Terima kasih.